Di era pandemi ini membuat banyak orang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Tapi anehnya dengan kondisi di mana pasangan suami istri memiliki lebih banyak waktu berdua, justru angka perceraian semakin naik. Kok bisa ya? Dan salah satu penyebab dari banyaknya angka perceraian itu adalah karena perselingkuhan. Bagaimana bisa ya perselingkuhan masih banyak terjadi di saat pandemi seperti ini? Padahal sebagian besar dari kita selalu berada di rumah ketika harus bekerja dan melakukan kegiatan lainnya. Itu karena perselingkuhan yang terjadi saat pandemi seperti ini kerap dilakukan secara online, seperti melalui media sosial, aplikasi pencarian jodoh, dan masih banyak lainnya. Nah, di video kali ini Squad Health akan membahas kesalahan yang sering dilakukan seseorang sehingga pasangannya memutuskan untuk berselingkuh. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel Squad Health dan juga nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Perselingkuhan dalam hubungan tidak hanya dilakukan oleh orang yang belum menikah. Bahkan banyak kasus terjadi perselingkuhan dilakukan oleh orang yang sudah menikah bahkan sudah memiliki anak sekalipun. Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk selingkuh dari pasangannya. Alih-alih karena ada faktor atau godaan dari luar, selingkuh justru dapat terjadi akibat sikap dan perbuatan salah satu pasangan dalam hubungan itu sendiri. Seperti si pria yang tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh si wanita. Si wanita memberikan perlakuan buruk pada si pria ataupun sebaliknya. Selain contoh umum di atas, Squad Health sudah merangkum beberapa kesalahan yang menyebabkan seseorang bisa selingkuh. Berdasarkan hasil survei oleh Selterman, seorang psikolog dari Amerika, ada beberapa hal penyebab seorang bisa selingkuh. Pertama, rasa cinta mulai berkurang. Apalah jadinya hubungan tanpa rasa cinta? Perlakuan kita terhadap pasangan tentunya haruslah diiringi dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Jika perasaan cinta kita berkurang terhadap pasangan, tentunya perlakuan ataupun sikap jadi berbeda. Misalnya komunikasi jadi berkurang, sering konflik, malas bertemu, dan lain sebagainya. Dilansir dari Psychology Today, terdapat survei yang menunjukkan lebih dari 3/4 atau sebanyak 77% responden memiliki alasan untuk berselingkuh karena kurangnya rasa cinta dari pasangan sendiri. Oleh karena itu, jika kalian merasa dalam hubungan kalian perasaan cinta mulai berkurang, cobalah untuk berkomunikasi lebih dalam untuk mencari tahu apa penyebabnya. Kemudian sediakan waktu luang untuk dinikmati berdua dan ingat kembali memori-memori yang menyenangkan. Kedua, hubungan mulai membosankan. Faktor ini masih ada hubungan dengan berkurangnya rasa cinta. Jika rasa cinta mulai menipis, tentu hubungan akan terasa membosankan. Seperti tidak ada sesuatu yang spesial. Tidak ada lagi ide-ide untuk melakukan aktivitas baru bersama. Akhirnya hanya melakukan kegiatan yang monoton dan kalian merasa tidak bahagia. Nah, ketika kebosanan ini datang, keinginan untuk selingkuh dan bersenang-senang dengan orang lain akan mudah muncul. Cobalah untuk menghabiskan waktu bersama-sama secara rutin di kala luang dengan aktivitas yang beragam. Jangan biarkan pasangan merasa bosan terhadap diri kita. Karena berdasarkan survei, sebanyak 74% orang memutuskan untuk berselingkuh karena merasa bosan dan ingin mencari hiburan lain dari luar hubungan yang sedang dijalani. Ketiga, merasa diabaikan. Perasaan diabaikan hampir mirip rasanya dengan perasaan tidak dicintai. Namun biasanya diabaikan bukan berarti sudah tidak dicintai. Karena pekerjaan yang sibuk, jam kerja yang berbeda, seseorang bisa merasakan diabaikan oleh pasangan. Oleh karena itu, cobalah untuk memberikan perhatian kepada pasangan di tengah waktu sibuk sekalipun. Jangan sampai kamu mengabaikan pasanganmu ataupun usaha yang dilakukan pasanganmu untuk menyenangkan dirimu. Jika memang sedang tidak bisa memberikan perhatian, bicarakanlah baik-baik, jangan kamu diamkan begitu saja. Dengan begitu tentu pasanganmu akan mengerti keadaanmu saat ini. Tapi jika kamu diam saja dan tidak menjelaskan tentang kesibukanmu, pasanganmu akan merasa kamu sudah tidak peduli dan tidak mencintainya lagi. Akibatnya bisa timbul keinginan untuk selingkuh dengan orang lain. Keempat, hubungan tidak memiliki komitmen dan tujuan. Sebagian besar anak remaja yang sedang menjalani hubungan percintaan tidak didasari oleh sebuah komitmen ataupun tidak memiliki tujuan jangka panjang. Mereka hanya ingin bersenang-senang dan mengikuti tren. Tapi jika usiamu sudah masuk dalam tahap dewasa, sudah sepantasnya untuk memiliki komitmen dan tujuan atas hubungan yang kamu bangun sebelum memasuki jenjang pernikahan. Karena jika kalian tidak memiliki komitmen dan tujuan yang sama, akan mudah memunculkan konflik dan bahkan niat untuk selingkuh.
Dilansir dari Psychology Today, sebanyak 41% responden menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat komitmen yang rendah terhadap pasangannya memotivasi timbulnya perselingkuhan. Jika hubunganmu dengan pasangan sudah berlangsung cukup lama, cobalah secara perlahan membuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama, seperti membicarakan masa depan, pernikahan, rencana memiliki anak, hingga kesepakatan-kesepakatan lain ketika berumah tangga. Kelima, sering marah. Siapa yang akan betah jika harus menerima amarah dari seseorang yang kita temui hampir setiap hari? Seperti selalu dijadikan tempat pelampiasan dari rasa kekesalan. Bahkan sampai hal sepele pun dijadikan alasan untuk marah-marah. Tentunya hal ini dapat memicu rasa kesal, kemudian membuat pasangan memilih untuk selingkuh dengan orang yang lebih baik sifatnya. Sebuah survei menunjukkan sebanyak 43% responden menyatakan alasan mereka selingkuh adalah cara untuk menghukum pasangan atau mewujudkan rasa balas dendam. Oleh karena itu, jangan sampai kita selalu melampiaskan amarah kita pada pasangan dan membuat mereka kesal, bahkan ingin balas dendam dengan selingkuh. Cobalah melatih diri untuk mengatur emosi dan menjadi lebih sabar. Terakhir, kebutuhan tidak terpenuhi. Sudah sepantasnya dalam menjalin sebuah hubungan harus dibarengi dengan mensupport satu sama lain, baik secara moral ataupun material. Ada kalanya hubungan terasa seperti ada yang kurang, walaupun pasangan suka memberikan hadiah. Bisa jadi kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan mindful loving, seperti perhatian, penerimaan, pujian, kehadiran, dan kebebasan. 5 hal itulah adalah kebutuhan cinta yang manusia butuhkan sejak kecil. Jika kebutuhan-kebutuhan itu tidak dipenuhi oleh pasangan, akan timbul ketidaknyamanan dan berujung pada perselingkuhan. Jadi jika hubunganmu seperti tidak berjalan baik, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Cobalah bicarakan apakah yang belum kamu dapatkan dari pasanganmu dan apa yang pasanganmu ingin mereka dapatkan darimu. Ingat ya, jika hubunganmu ingin jadi hubungan yang sehat, harus terjalin secara mutualisme. Kebutuhan kedua orang dalam satu hubungan harus sama-sama terpenuhi. Nah, itu dia beberapa hal atau kesalahan yang bisa saja menimbulkan perselingkuhan dalam satu hubungan. Apakah kalian pernah mengalaminya? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Perlu diingat, menjalin hubungan dengan seseorang itu tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi juga harus siap menghadapi kesulitan bersama. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan follow semua akun media sosial Squad Health ya. Sampai jumpa di video Squad Health selanjutnya. Bye-bye.